kami dari kelompok berapa? 1 akan mempresentasikan tentang lingkaran. Jadi ini ada daftar isinya. Subbab A, lingkaran dan busur lingkaran itu ada busur lingkaran, sudut pusat dan keliling, juring lingkaran. Yang B itu ada lingkaran dan tali busur. Itu ada tali busur lingkaran, sudut di antara 2 tali busur, panjang 2 tali busur berpotongan, dan segi 4 tali busur. Busur lingkaran adalah garis lengkungan bagian dari keliling lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Bentuk busur panah sekilas terlihat seperti bagian dari lingkaran. Busur lingkaran dibagi menjadi 2. Jika kurang dari setengah lingkaran, busur minor. Jika lebih dari setengah lingkaran, itu busur mayor. Ini kalau busur mayor itu segini, kalau busur minor itu cuma segini doang. Ini rumus-rumusnya. Ini contoh soalnya. Kita bahas yang ini aja. Terdapat sebuah lingkaran dengan besar sudut AOB sama dengan 40 derajat dan BOC sama dengan 80 derajat. Hitunglah panjang busur AB jika diketahui panjang busur BC sama dengan 20 cm. Diketahui sudut AOB sama dengan 40 derajat, sudut BOC sama dengan 80 derajat. Panjang busur BC sama dengan 20 cm. Jadi gunakan persamaan sudut AOB atau sudut BOC. Panjang busur AB atau panjang busur BC 40/80 sama dengan 1/20 sama dengan 10 cm. Selanjutnya ada sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini ada sudut pusat. Sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran dan terbentuk dari 2 jari-jari lingkaran dan menghadap busur lingkaran. Jadi ini sudut pusat AOB dan menghadap busur AB. Habis itu ada sudut keliling, itu sudut yang titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran dan dibentuk oleh 2 buah tali busur lingkaran. Sudutnya jadi keliling, terus menghadap busur AB, busur yang sama. Jadi kalau pakai foto yang ini, itu sudutnya sampai ujung sini, terus ke sini, dan menghadap busur AB. Jika ada sudut pusat lingkaran dan sudut keliling lingkaran yang menghadap pada busur lingkaran yang sama, maka hubungan antara sudut pusat dan keliling adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Ini ada sifat sudut pusat dan keliling. Yang pertama itu sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran selalu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Terus yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama akan memiliki besar sudut yang sama. Terus yang ketiga, ada sudut-sudut keliling yang saling berhadapan akan memiliki jumlah total sudut 180 derajat. Itu yang ketiga ada juring lingkaran. Juring lingkaran itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari lingkaran dan sebuah busur lingkaran. Contohnya ini misalnya seperti bagian pizza yang dipotong sampai pusat lingkarannya nih. Kayak gini. Namanya juring lingkaran. Terus rumusnya itu theta per 360 derajat dikali pi r pangkat 2. Nah, misalnya ini ada sebuah contoh soal. Itu ada sebuah lingkaran dengan sudut POQ 72 derajat dan panjang OQ itu sama dengan 7 cm. Hitunglah luas jari POQ. Nah, dimasukin sama rumus yang tadi udah dibahas, yaitu sudut juring lingkaran atau theta per 360 derajat dikali pi r pangkat 2 sama dengan 7 A-nya ini atau sudutnya ini, tetanya ini 72, berarti dimasukin 72 per 360 dikali pi-nya ini bisa 22 atau 22/7 atau 3,14, tapi ini kita pakai 22/7 dikali 40 dikali 7 pangkat 2 atau 49. Terus sama dengan 1/5 dikali 154 dengan hasilnya 30,8 cm. Tali busur lingkaran yaitu merupakan salah satu unsur lingkaran. Jadi tali busurnya ini adalah garis AB, ini tali busur. Terus apotemanya ini adalah garis OP dan temberengnya ini adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Jadi ini temberengnya ini yang dibatasi. Terus rumusnya ini adalah 2 kali akar kuadrat min D kuadrat. Sudut di antara 2 tali busur. Sudut antara 2 tali busur adalah pusat sudut yang dibentuk oleh perpotongan 2 tali busur. Letak sudut perpotongan dapat berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Ini tuh sudut AEB bertolak belakang sama sudut DEC. Itu juga. Terus rumusnya itu
sudut AEB sama dengan sudut DEC sama dengan 1/2 sudut AOB ditambah sudut DOC. Terus sudut BC sama dengan sudut AED 1/2 sudut BOC plus sudut AOD. Terus di sini ada contoh soalnya. Ini ada pada gambar tersebut diketahui besar sudut AOC sama dengan 67 derajat dan besar sudut BOD 43 derajat. Tentukan besar sudut AEC. Sudut AEC sama dengan 1/2 sudut AOC ditambah sudut BOD. Terus sudut AOC sama dengan 1/2 ditambah sudut AOC tambah 43 derajat. Terus sudut AEC sama dengan 55 derajat. Terus ini sudut saling berpotongan di luar lingkaran. Sudut CAD sama dengan sudut di antara tali busur CB dan DE. Terus rumusnya sudut CAD sama dengan 1/2 sudut COD dikurang sudut BOE. Contoh soal, jika diketahui besar sudut pusat AOD sama dengan 94 derajat dan besar sudut BOC AOD sama dengan 94 derajat dan besar sudut pusat BOC, tentukan besar sudut AED. Penyelesaiannya sudut AED sama dengan sudut AED sama dengan 1/2 dikali sudut AOD dikurang sudut BOC. Terus sudut AED sama dengan 1/2 dikali 94 derajat dikurangi 40 derajat. Sudut AED sama dengan 1/2 dikali 54 derajat. AED sama dengan 27 derajat. Nah, selanjutnya ada panjang dua tali busur berpotongan. Dengan menggunakan tali busur AC dan BD, sifat antara dua sudut keliling yang menghadap busur yang sama dan kesebangunan. Anda dapat mendapatkan rumusnya sebagai berikut, yaitu AE kali EB kali CE dan kali ED. Contohnya, perhatikan gambar di bawah. Jika besar sudut AOC sama dengan 65 derajat dan sudut BOD sama dengan 140 derajat, tentukan besar sudut AEC dan besar sudut BEC. Sudut AEC sama dengan setengah kali sudut AOC tambah sudut BOD. Sudut AEC sama dengan setengah kali 65 tambah 140 derajat. Sudut AEC sama dengan setengah kali 205 dan hasil sudut AEC adalah 102,5. Terus sudut BEC tambah sudut AEC sama dengan 180 derajat, yaitu yang disebut sudut berpelurus. Sudut BEC tambah 102,5 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut BEC sama dengan 180 kurang 102,5 derajat. Sudut BEC hasilnya adalah 77,5 menggunakan cara substitusi. Segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat sisinya merupakan tali busur. Nah, ini yang keempat sisinya merupakan tali busur. Jadi ini keempat sisinya, ini tali busur nih empat-empatnya. Terus pada sebuah segi empat tali busur akan terdapat dua pasang sudut yang saling berhadapan sehingga berlaku sifat jumlah dua sudut yang berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Maka dari segi empat tali busur ABCD di samping dapat diperoleh rumus sudut ABC ditambah sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 180. Terus sudut BAD sama sudut BCD itu sama-sama 180 derajat. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui besar ABC sama dengan sudut ABC sama dengan X tambah 24 derajat dan sudut ADC sama dengan 2X min 15 derajat. Tentukan nilai X dan besar sudut ADC. Nah, ini diketahui sudut ABC itu kan X plus 24 derajat sama sudut ADC sama dengan 2X min 15 derajat. Yang ditanya nilai X dan sudut ADC. Nah, pada segi empat tali busur ABCD diketahui bahwa sudut ABC dan ADC merupakan dua sudut yang berhadapan, sehingga kita bisa masukin rumus yang tadi. Jadi sudut ABC ditambah sudut ADC sama dengan 140 derajat. Nah, sudut ABC itu kan X plus 24 derajat ditambah sudut ADC yang 2X min 15 derajat sama dengan 140. Ini dihitung disubstitusi, jadi 3X
plus X-nya ditambah 2X. iya, X-nya ditambah 2X jadi 3X, terus 24 di ini plus ketemu min jadi min, jadi 24 dikurang 15 jadi 9 derajat sama dengan 140. Terus ini dipindah ruas ke sini, 9 derajat dipindah ruas ke 180, jadi 180 dikurang 9 derajat yaitu 171. 3X-nya diturunin jadi 3X sama dengan 171. Nah ini 171 dibagi 3, X sama dengan 171 dibagi 3, jadi X-nya itu sama dengan 57 derajat. Maka sudut ADC sama dengan 2X min 15 derajat sama dengan 2X-nya dimasukin, X-nya kan 57, jadi 2 dikali 57 derajat min 15 derajat. 2 kali 57 hasilnya 114 derajat dikurang 15, jadi hasilnya sudut ADC itu sama dengan 99 derajat. Jadi nilai X sama dengan 57 dan besar sudut ADC sama dengan 99 derajat. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.